Twitter @pro1padang, Facebook Pro1 RRI Padang, mobile application RRI Play. Pro1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro1 RRI. Program pukul 10 waktu Indonesia Barat kita sajikan bincang siang di ruang dengar Anda tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang mana untuk hari ini kita akan mengangkat topik tentang koperasi berbasis desa dan komoditas ya. Dan untuk Anda yang nanti ingin bergabung, Foni tunggu atensinya melalui line telepon dan juga WhatsApp kita di 0811 6666 975 atau di 812878, dan bisa juga disaksikan melalui channel YouTube RRI Pro1 Padang. Melalui Zoom saya sudah tersambung dengan Bang Kholaf Ibatullah selaku Direktur Pendistribusian Pendayagunaan Nurul Hayat ya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bang Kholaf. Oke, suaranya belum terdengar sampai sini Bang Kholaf, mungkin termute. Waalaikumsalam Mbak. Iya, sehat Bang Kholaf? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini membahas tentang koperasi berbasis desa dan komoditas. Sebelum nanti saya bertanya seputar koperasi berbasis desa ini, mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa koperasi berbasis desa dan komoditas ini Bang Kholaf? Baik, Nurul Hayat itu kan sebagai lembaga zakat ya, lembaga zakat. Dia memiliki sebuah tujuan, jelas ya Mbak ya? Ya, silakan Bang Kholaf. Oke, jadi Nurul Hayat itu kan sebagai lembaga zakat yang dia memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan begitu di masyarakat. Nah, di pedesaan itu ada sebuah permasalahan, yaitu akses keuangan begitu. Akses keuangan ini yang mempengaruhi atau membuat kendala di masyarakat dalam aktivitasnya. Nah, termasuk di Ya, halo Bang Kholaf. Menjadikan untuk modal gitu, modal tanam, modal bibit, modal pupuk dan sebagainya. Tapi itu tidak dibarengin dengan produktivitas hasil tani yang melimpah, sehingga saat panen apa yang didapat hasilnya itu hanya cukup untuk bayar utang kadang. Atau kadang kalau tidak berlimpah, panen itu tidak baik, itu tidak dapat apa-apa, malah dia hanya rugi gitu. Kadang malah menutupi utangnya dengan pinjaman yang lain. Nah, selain itu juga di sisi yang lain ada masyarakat desa yang terhimpit hutang kepada kalau di Jawa Timur itu nyebutnya hutang panci Mbak. Jadi peminjaman yang harus dicicil harian, mingguan begitu. Nah, itu cukup repot sekali di masyarakat. Bunganya cukup tinggi begitu. Nah, akhirnya Nurul Hayat membuat skema dengan masyarakat di sana. Jadi kami punya jaringan guru Al-Quran, dan guru Al-Quran ini memberikan info bahwa di desa seperti ini. Lalu kita bentuk namanya KBJ, Koperasi Berani Jujur. Tapi karena secara legalitas ini belum koperasi, kami nyebutnya Kelompok Berani Jujur begitu. Kelompok Berani Jujur ini kita stimulus pinjaman, kita stimulus dana begitu dengan dana kord, dana kebajikan itu. Jadi satu kelompok itu 10 juta. Nah, setiap kelompok, setiap orang mau pinjam itu pinjam segitu ya kembali segitu begitu Mbak. Jadi koperasi berani jujur. Nah, itu sudah berjalan terus dan bertahun-tahun, kelompoknya bertambah. Anggotanya bertambah, perputaran uangnya bertambah. Jadi di kelompok itu perputaran uangnya ada tiga dana. Itu dana stimulus itu sebagai modal, dana tabungan, dan dana sosial. Dana sosial ini mereka sosial, jadi 1.000, 2.000 tiap pertemuan ada pertemuannya. Dana sosial ini dipakai untuk jika ada anggota sakit, ada anggota meninggal atau musibah lainnya.
Nah, dana tabungan itu yang diputar terus-menerus untuk sebagai pinjaman di kelompok itu. Nah, dalam tahap kami menyebutnya itu fase pertama sebagai kelompok berbasis microfinance ya, di sisi koperasi begitu. Nah, ini keberlanjutannya, tahap selanjutnya adalah bagaimana kami ingin berusaha untuk menjadi koperasi ini menjadi kelompoknya menjadi hub atau loncatan untuk pasar begitu. Jadi nanti tabungannya tidak uang saja, tapi dari komoditi masyarakat. Semisal di sana tomat, nah tomat itu nanti kita jual, koperasi menjualkan, nanti jadi rupiah, rupiah itu jadi tabungannya, begitu. Komoditi apa yang di masyarakat itu, dan koperasi ini atau kelompok ini menjadi jembatannya kepada pasar. Nah, kelompok ini juga bagaimana mendampingi para anggota untuk menghasilkan produk-produk yang memang dibutuhkan pasar gitu. Misalnya tomatnya tomat merah ukuran sekian, cabai panjang, cabai besar, cabai pendek, cabai rawit yang gimana. Nah, itu ada pendampingannya. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat melihat koperasi ini itu sesuai dengan undang-undang koperasi ya, bahwa ya untuk mensejahterakan anggota begitu, dari anggota untuk anggota, dan akhirnya mereka merasa kelompok atau koperasi ini menguntungkan bagi mereka sebagai di masyarakat, dan itu basisnya di desa-desa begitu Mbak. Nah, saat ini sudah ada di 5 kota, di 5 desa, beda kabupaten begitu. Oke, terdapat 5 kota dan 5 kabupaten yang menerapkan koperasi berbasis desa dan komoditas ini, begitu ya Bang Kolaf? Halo? Iya. Iya. Nah, Bang Kolaf, berarti untuk koperasi berbasis desa dan komoditas ini berdirinya karena keprihatinan masyarakat tidak bisa menyimpan hasil panennya, begitu ya? Sehingga dibentuklah koperasi berbasis desa, dan saat ini belum berbentuk koperasi sepenuhnya, hanya berbentuk kelompok berani jujur. Nah, kenapa ini belum bisa disahkan sebagai koperasi, Bang Kolaf? Halo? Halo? Iya, Bang Kolaf. Ini sepertinya Mas ada sedikit gangguan komunikasi dengan Bang Kolaf ya. Bisa terdengar jelas suara saya di sana, Bang Kolaf? Jelas. Sudah Mbak. Oke. Nah, tadi Bang Kolaf mengatakan bahwasanya untuk koperasi ini memang sebenarnya belum berbentuk koperasi ya, hanya berbentuk kelompok berani jujur. Nah, kenapa hal ini saat ini belum berbentuk koperasi begitu? Kenapa, Bang Kolaf? Apakah memang syarat-syarat untuk menjadi koperasi belum terpenuhi atau seperti apa? Iya, jadi memang semangatnya adalah ke arah koperasi begitu, karena memang secara legalitas paling pas adalah koperasi. Cuman kan ini kami sifatnya ingin membentuk masyarakat yang kuat di sisi microfinance gitu. Jadi nantinya akan kami bikin legalitasnya basisnya desa, tidak langsung dengan kami gitu. Jadi kami membentuk masyarakat sudah terbentuk lebih kuat kelompoknya begitu ya. Jadi dari akar rumput begitu. Salah satu indikator, jadi kalau ada anggota baru mau masuk, itu para anggota akan menseleksi sendiri, Mbak. Semisal karena ini berbasis wanita, Mbak ya. Kelompok ini jadi berbasis wanita. Oke, kebanyakan perempuan begitu ya. Memang perempuan, semuanya perempuan gitu. Karena yang paling pintar megang kan perempuan. Nah, saat misalnya ya ada namanya Yanti mau masuk gabung baru begitu ya. Nah, ternyata sama para anggota itu sudah kenal tabiatnya si Yanti ini, kalau suka hutang, nggak mengembalikan dan sebagainya. Itu nggak akan masuk anggota, itu nggak akan disetujui begitu. Gitu. Jadi dia kelompok ini kuat karena anggotanya begitu. Nah, kalau sudah kuat ininya, baru tahap selanjutnya kami ingin jadikan koperasi. Ya, mereka yang akan mendorong ini gitu. Dengan menuju ke sana. Karena
kalau tidak ada apa namanya, kalau sendiri-sendiri tidak berbasis koperasi, ini akan lemah di sisi penguatan pasarnya nantinya, bergaining posisinya dia, penawarannya dan sebagainya. Tapi kalau sudah kelompok, misalnya oke, kita sepakati para anggota kebutuhan tomat ini ada permintaan. Nah, permintaan itu akan melalui koperasi dulu. Dari koperasi ini baru nanti ditawarkan ke anggota. Kita butuh 1 ton tomat, gimana? Kita tanam tomat ya di bulan ini, begitu kira-kira. Jadi arahnya ke sana. Cuman memang kita stepnya saja kita mulai dari bawah dulu gitu, tidak langsung dalam berbentuk koperasi. Karena Oke, halo Bang Kolaf. Di masyarakat agak sulit. Halo. Iya. Ya, halo. Silakan dilanjutkan Bang Kolaf. Ya, jadi di masyarakat stigma koperasi kan koperasi simpan pinjam gitu, KSP. Nah, tapi dengan kita kuatkan anggotanya dulu, itu nantinya harapan kami atau hasil analisa kami itulah akan lebih baik saat kami masuk kepada koperasi yang itu berbasisnya komoditi desa, begitu. Oke. Setiap begitu. Baik, terima kasih Bang Kolaf. Nah, menarik memang ya, karena anggota yang ingin masuk ke dalam kelompok Berani Jujur ini itu diseleksi langsung oleh para anggotanya ya, karena memang itu semua adalah warga yang ada di desa tersebut ya Bang Kolaf. Iya, benar. Baik. Nanti akan kita tanya-tanyakan lagi seperti apa perkembangan dari kelompok Berani Jujur ini sehingga nanti bisa dikukuhkan menjadi koperasi ya. Sesaat lagi kita akan kembali Bang Kolaf. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 Kanal Inspirasi. Dulu ku mencintaimu, terasa bahagia, namun kau hilang tanpa jejak, membuat bertanya apa salah diriku. Hapus memori itu, semudah dibayangkan, bagai hantu di siang malam mendera batinku. Yang dirimu begitu merasukanmu, akan aku berhenti kalau benar, tapi indah matamu tidak menumbuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Kan lagi ku pikiri semua, aku coba tenang, hadirmu kembali, ada teradis kujur tubuh, lelaki berpikir sakit kemana-mana, bawa sejuta maaf, entah dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Akan sehat ku berhenti kala benar, tapi indah matamu hingga melumpuhkan jiwa, tak mencuri perhatian dan sayangku. Kan lagi ku pikiri semua.
tapi matamu hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Tekan lagi kiri semua. Atau aku berhenti kalau benar, tapi matamu hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Datang lagi kiri semua. Aku memang cinta padamu. Pro 1 Kanal Inspirasi. Masih bersama Pro 1 dari Padang Kanal Inspirasi, kita masih berbicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat mengenai koperasi berbasis desa dan komoditas. Saya masih bersama dengan Bang Kholaf Hibatullah, ya, selaku Direktur Pendistribusian Pendayagunaan Nurul Hayat. Bang Kholaf. Halo Bang Kholaf. Iya Mbak. Iya, Bang Kholaf, kalau untuk kelompok Berani Jujur ini itu sudah berdiri sejak kapan nih Bang Kholaf? Kita mulai ngawali itu 2014 Mbak. 2014. Nah sampai saat ini anggotanya sudah berapa orang? Kalau total sekitar 130-an Mbak. Jadi ada yang wilayah itu semisal pertama 20 jadi 40 sekarang. Ada yang jadi lebih dari 50 dan terus berkembang secara anggotanya. Karena kalau di desa itu kan kuat ya secara hubungan masyarakatnya. Jadi kalau ada info sesuatu yang baik ataupun yang baik begitu dan itu sangat menguntungkan, itu biasanya saling mereferensikan begitu kan. Dan alhamdulillah melalui ini juga kita bentuk silaturahim antar warga itu berjalan begitu. Karena nantinya tiap pertemuan itu kan tiap bulan ada pertemuan Mbak Foni. Nah pertemuan itu giliran biasanya mereka ke rumah satu. Oke, arisan begitu ya? Begitu. Kayak arisan ya Bang Kholaf? Iya, ya kayak arisan gitu kira-kira. Cuman kegiatannya ya ada pengajian mereka ngaji begitu, lalu nanti ada kegiatan itu membayar hutangnya, menabung dan sosial. Kalaupun nggak nabung ya nggak masalah di agenda itu, karena memang dia belum mampu nabung atau dia belum bisa untuk infak untuk sosial, nggak masalah. Tapi yang perlu dirutinkan yang pengembalian itu. Ada juga anggota tidak pinjam, ada. Jadi dia memang ingin menabung gitu Mbak. Kegiatan itu kan kalau menabung itu berarti dia akan tahu tabungannya berapa begitu. Nah yang selama ini biasanya disimpan di bawah bantal kira-kira begitu ya. Ini dia ada kegiatan ini dia manfaatin untuk menabung begitu. Jadi tiap pertemuan ada laporan dari bendahara di situ yang dipilih oleh anggota. Kas kita sekarang sekian, yang dipinjam anggota sekian begitu. Oke, karena memang kalau hubungan di desa atau di kampung-kampung itu lebih erat ya biasanya Bang Kholaf, dan ini lebih gampang untuk mengakomodirnya begitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk sampai dari tahun 2014 sampai saat ini itu impact yang dirasakan bagi anggota koperasi sendiri ataupun bagi kelompok Berani Jujur sendiri itu seperti apa Bang Kholaf? Baik, kalau dulu mereka mencari solusi untuk kebutuhan pinjaman ya Mbak ya, itu pasti pinjam kepada para rentenir lah nyebutnya begitu. Nah di sana mereka akan ada bunga yang harus ditanggung, dan itu ada hitungannya harian, ada yang mingguan karena mereka terdesak. Nah, melalui
melalui kelompok atau koperasi ini, berani jujur ini, mereka nggak perlu takut adanya bunga begitu. Mereka ya pinjam segitu kembali segitu karena mereka yang mengelola sendiri. Dan batasnya misalnya ya Mbak ya, pinjam 1 juta maksi ya, itu 10 bulan maksimal harus dibalikin. Jadi tiap bulan 100.000. Ada yang pinjam di bawah itu ya nggak masalah sesuai kebutuhannya, tapi mereka menjadi punya alternatif di sisi kebutuhan finance-nya mereka di saat mereka atau di saat mereka membutuhkan untuk finance tersebut gitu, atau keuangan keluarga tersebut. Begitu. Oke, baik. Kita terima dulu atensi dari pendengar ya melalui nomor telepon di 812878 atau di 0811666695, dan perbincangan kita bisa Anda saksikan juga pendengar melalui channel YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke WhatsApp dulu. Ini ada Pak Elvan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tempat keberadaannya koperasi berbasis desa ini, dan berapa jumlah anggotanya, dan berapa jumlah anggota yang aktif? Silakan. Mungkin Pak Elvan Tanjung ini baru monitor juga nih. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang Kolaf, silakan. Baik, kami memang untuk kegiatannya masih di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbak ya. Jadi ada di 3 kabupaten Jawa Timur sama 2 kabupaten di Jawa Tengah, begitu. Kami masih di sana, dan secara anggota aktif ya 130-an itu Mbak. Jadi memang ada yang sifatnya bertumbuh, ada yang dia bertumbuhnya lompat begitu ya, kelipatan, ada yang bertumbuhnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi secara total 130-an anggota saat ini, dan yang dikelola dananya berkembang Mbak, dari misal satu kota itu kita stimulusnya 10 juta begitu ya. Berarti kan 50 awalnya. Sekarang sudah hampir 150-an Mbak, karena ada yang sangat berkembang, itu tabungannya cukup tinggi begitu, sehingga itu diputar terus dan nggak diambil untuk tabungan ya. Memang kalau orang Jawa itu menyebutnya rojokoyo, jadi di situ tempatnya untuk simpanannya dia, nabungnya dia, untuk nanti kalau kebutuhan tertentu dia bisa pakai, karena akses ke kota atau ke akses ke perbankan yang terdekat itu cukup jauh juga begitu. Tapi kalau di situ dia karena basisnya desa ya dekat dan sebagainya, itu sangat memungkinkan untuk diambil sewaktu-waktu atau di saat pertemuan itu, begitu Mbak. Oke, baik. Nah Bang Kolaf, biasanya komoditi yang paling banyak disimpan oleh masyarakat ke dalam kelompok berani jujur itu apa Bang Kolaf, komoditinya? Beda-beda Mbak, tiap wilayah Mbak. Jadi kalau yang di daerah ada yang di Semarang, yaitu daerah pesisir gitu. Itu ikan, jadi ikan begitu. Jadi transaksinya di sisi ikan. Kalau di daerah Madiun itu Madiun itu daerah pertanian. Jadi di sana pertanian, di saat musim-musim padi begini, mereka bisa, atau ubi-ubian. Jadi macam-macam Mbak. Kita sesuaikan dengan produk lokal sana. Jadi tidak kita paksa harus sesuai, karena kalau kita paksa ternyata di sana nggak ada, kan kita akan sulit, dan harus menciptakan itu butuh banyak effort ya. Satu, pengajarannya, pelatihannya, dan lain-lain. Tapi kita menggunakan local wisdom sana. Apa sih yang ada di sana? Mereka melakukan apa sih? Nah itu yang kita akomodir, Mbak. Baru kita pasarnya ada nggak sih komoditas ini? Oh ada. Biasanya misalnya sayur Mbak ya. Di Madiun misalnya sayur begitu. Nah, itu nanti bisa dibawa ke pasar, diambil oleh penjual begitu. Jadi hal-hal yang penting pasarnya dulu kita siapin, gitu. Kita cek dulu pasarnya udah siap belum. Baru nanti mereka kita gerakkan sesuai komoditas mereka begitu. Kita akan ke arah ke sana nantinya, dan ini menjadi, dan sudah kita mulai berjalan gitu, baik di sisi ini ataupun di sisi kadang juga mereka musim kurban begitu, kita ternak dombanya, penggemukan. Jadi nanti di anggotain yang akan menguntungkan juga di anggota begitu.
Oke, berarti memang tergantung komoditas apa yang ada di masing-masing daerah ya. Berarti Ya, tidak benar. mematok harus komoditi ini begitu. Oke, Ya, benar. kalau untuk syarat menjadi anggota dari kelompok berani jujur ini atau yang nantinya juga akan dijadikan sebagai koperasi, itu apakah ada syarat-syarat tertentu yang mungkin berbeda dari ketentuan anggota-anggota koperasi yang lainnya, Bang Kolaf? Baik, Nurul Haid ini kan sebagai stimulus aja Mbak ya. Jadi apa namanya syarat-syarat seperti itu anggota yang menentukan akhirnya. Misalnya mungkin salah satunya tadi yang itu tidak bisa nggak perlu survei, masyarakat desa udah tahu bahwa misalnya si Kholaf itu hutangan itu, tapi nggak pernah mengembalikan. Itu sudah salah satu lokal wisdom yang terbangun dengan sendirinya gitu. Salah satunya begitu. Dan memang kita berbasis wanita, Mbak. Jadi syaratnya adalah wanita. Oke. Gitu. Nah, Lalu apakah dia juga harus siap hadir di pertemuan-pertemuan yang memang ditentukan oleh kelompok ini, gitu. Oke, nah syaratnya apakah juga anggota yang bergabung ke kelompok ini harus mempunyai jenis usaha tertentu atau memiliki komoditi tertentu nih, Bang Kala? Enggak, Mbak. Jadi nggak harus seperti itu, nggak ada syarat untuk itu. Jadi mereka ada yang sifatnya nabung aja ada, nggak masalah. Jadi memang kita mau menghadirkan akses keuangan yang itu bisa diakses oleh masyarakat pedesaan dengan mudah dan transparan begitu. Tidak membuat mereka tambah sulit, tapi memudahkan mereka untuk semakin baik di desa itu dan mengembangkan desa itu melalui ya koperasi atau kelompok ini begitu Mbak. Oke, nah sejauh ini sejak tahun 2014 hingga berjalan 2021, ini kendala-kendala yang mungkin dirasakan selama perjalanan kelompok ini apa, Bang Kolaf? Pernah kita membuat di perkotaan, Mbak. Cuman ternyata memang tidak sesuai. Mungkin Mas budayanya belum siap begitu ya. Sehingga di pedesaan itu yang akhirnya memang membuat kami belajar bahwa masih cocokkan metode atau skema microfinance ini atau koperasi ini itu di pedesaan. Yang satu sisi memang komoditasnya adalah komoditas yang dibutuhkan masyarakat umum begitu, tidak sebuah barang yang sulit. Kalaupun ini sulit diterima masyarakat. Karena apa, seperti sayur mayur yang ringan-ringan, sayur mayur, beras dan sebagainya itu kan sangat perikanan, ikan dan sebagainya itu sangat mudah untuk dipasarkan dan itu tidak perlu stok besar, nggak perlu ini, jadi menyesuaikan saja sesuai kebutuhan di masyarakat. Itu kendala yang di kami memang di pelajaran hasil belajarnya kami bahwa ini waktu itu belum cocok gitu di perkota. Yang kedua adalah bagaimana menemukan sosok di desa itu yang bisa betul-betul punya satu visi misi yang sama gitu, Mbak. Karena kan tidak mungkin kami bisa 24 jam day to day di sana. Sehingga perlu ada orang yang dari desa itu yang kita ajak kolaborasi untuk mengawal dan mendampingi program ini di lapangan. Nah, orang ini yang menjadi, kalau kami nyebutnya bisa jadi lokal hero atau orang-orang memang pilihan yang memang di situ satu visi dengan kami untuk memberdayakan masyarakat lainnya. Jadi tidak ada hal yang itu niatnya kejelekan di masyarakat begitu. Ya, memang untuk ya udah ini berbasis masyarakat untuk masyarakat. Kendalanya di situ sih paling urgent ya, paling fundamental sih, Mbak. Oke, nah kalau untuk hal-hal yang membedakan dari koperasi-koperasi yang lainnya seperti apa nih dari koperasi ini, Bang Kolaf? Oke, koperasi itu kan sangat banyak variannya, Mbak ya. Kami hanya mungkin hanya salah satu yang mungkin terjun atau menghadirkan opsi keuangan berbasis masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Banyak pilihan koperasi dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak juga koperasi yang berbasis komoditas, berbasis desa dan lain sebagainya. Dan itu kita dorong terus memang sehingga
tinggal keuangan. Karena kalau di kurva kemiskinan itu kan Mbak, di bawah garis kemiskinan itu kan dia tidak bisa mengakses di sisi sana. Yang bisa mengakses adalah sisi-sisi di atas garis kemiskinan yang dia sudah bankable dan sebagainya. Nah, kami ingin menghadirkan di sisi sana saja sehingga nanti kami juga mendorong masyarakat atau anggota di sana untuk meningkat secara ekonominya. Di saat ekonomi masyarakat desa meningkat, otomatis kan anak-anak muda di sana juga melihat, oh ternyata di desa juga bisa menghasilkan ya, dengan komunitas yang ada, dengan hasil kekayaan desa begitu, sehingga dia tidak perlu lagi melihat nikmatnya di kota misalnya keluar dari desa sehingga pendapatan bulanan, padahal di desa itu bisa juga pendapatan bulanan begitu, dari kekayaan yang dimilikinya, pertanian, peternakan, dan komoditas lainnya yang dimiliki di desa itu. Nah, kami ingin menghadirkan itu. Saat ini kan anak-anak muda itu banyak yang melihat bahwa pertanian ini tidak menguntungkan, gitu, atau komoditas desa itu tidak menguntungkan. Nah, kami ingin menghadirkan koperasi dengan skema seperti itu yang bisa pendampingan, menjadi hubnya produk para warga desa, menjadi koperasi yang itu juga melakukan peningkatan produksinya, pendampingan dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oke. Nah, untuk pelatihan apakah sudah dilakukan juga untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di koperasinya, Bang Kholaf? Biasanya sesuai kebutuhan anggota, Mbak. Semisal pembuatan pupuk gitu ya, atau pelatihan untuk bagaimana cara penanaman dan sebagainya. Jadi sesuai kebutuhan anggota untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Gitu. Yang paling banyak dibutuhkan itu bagian apa, Bang Kholaf? Paling banyak di metode pertaniannya sih, Mbak. Sama di pengaturan keuangan keluarga gitu. Oke, berarti kalau dari segi pertanian, bagaimana cara mengolah tanaman menjadi lebih baik, begitu itu sering dilakukan pelatihan-pelatihannya? Iya, sering. Dan nanti mereka juga langsung praktek, dan mereka juga, karena tanahnya mereka kan, dia langsung praktek, dia bisa langsung, karena tujuannya case-nya kan selama ini pertanian itu bagaimana produktivitas hasil taninya itu meningkat gitu. Itu kan banyak faktor. Nah, faktor-faktor itu yang kita coba urai bersama dengan para petani, dan kita latih uji cobakan begitu ke para petani atau masyarakat atau anggota koperasi atau kelompok itu ya, Mbak ya. Nah, sejauh ini dukungan dari stakeholder ataupun pemerintah daerah setempat ataupun kepala desa, contohnya Bang Kholaf, ini seperti apa? Alhamdulillah para stakeholder ini mendukung ya kegiatan-kegiatan kita di desa tersebut, baik desa atau kabupaten begitu ya. Karena satu sisi memang kita mendorong ya kepada sesuatu, membantu lah kira-kira begitu. Karena dengan meningkatnya ekonomi masyarakat desa itu kan mempengaruhi ekonomi atau pendapatan per kapitanya di desa itu atau masyarakat di sana. Dengan produktivitas desa itu meningkat ya, Mbak, otomatis kan kebutuhan perkotaan itu terpenuhi. Karena desa itu kan menopang kota-kota. Begitu. Oke. Nah, ini dukungan seperti apa yang diberikan dari stakeholder tersebut, Bang Kholaf? Apakah berbentuk dana atau seperti apa, pelatihan-pelatihan begitu? Ya, kami lebih kepada meminta dukungannya dan diberikan adalah soal kepelatihan aja, Mbak. Jadi biar kami, karena kalau secara dana itu juga kan ada mekanisme ya secara pemerintahan kan, hibah dan sebagainya kan ada mekanisme tersendiri yang cukup ini, sehingga kami mainnya adalah di sisi itu, di sisi pelatihan kalau dari pemerintah atau stakeholder terkait di kabupaten tersebut begitu. Oke, baik. Bang Kholaf, nanti kita akan kembali lagi dan kita akan coba ulas lagi
untuk topik hari ini ya. Pendengar, Anda masih bisa bergabung nantinya melalui line telepon kita di 8128878 atau via WhatsApp di 08116666975. Pembahasan hari ini tentang koperasi berbasis desa dan komunitas bersama Bang Kolaf Hibatullah. Tetap bersama kita di Pro 1 Kanal Inspirasi. Terindah di sana saat ku dendangkan tentangmu galak. Oh, sudah terlukis di sana kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. La la la, la la la, langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Oh, yang terindah di sana saat ku dendangkan tentangmu galak. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis dengan indah. Oh, 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 rupanya kita pernah bersama di satu hari yang cerah, di satu hari yang cerah, di satu hari yang cerah. Lagi deh. Ya ampun, udah jam segini. Habis aku. Waduh, cuma semenit. Malam banget nih. Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, biasanya di rumah dong. Ini mau jadiin hobi. Dipotong lagi tuh gajinya. Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Apa tugas dari sekolah ini? Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mau lebih banyak kerja aku ini. Masih mau memasak, cuci, dapat membasuh sapu le ini. Ya, mama dong. Dapat papa sana. Papa. Tunggu dek. Halo. Iya, iya Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema tuh. Belajar di situ. Aduh, mau tanya pas apa dong ini? Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Telepon 0751 812 878. SMS 0811 6666 975. Mobile application RRI Play Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Koperasi berbasis desa dan komoditas, itulah topik dalam bincang siang kita hari ini, pendengar, dan saya masih bersama dengan narasumber kita, ada Bang Kolaf Hibatullah. Bang Kolaf. Halo Bang Kolaf. Iya, halo. Iya. Bisa masuk? Bang Kolaf, biasanya kalau koperasi-koperasi itu memiliki program-programnya tersendiri ya. Nah, gimana dengan kelompok Berani Jujur ini, Bang Kolaf, yang nantinya memang akan dibentuk juga sebagai koperasi? Silakan. Ya, jadi sebagai salah satu alternatif akses keuangan di masyarakat, produk yang kami hadirkan merupakan produk yang sifatnya adalah untuk keanggotaan begitu, Mbak. Jadi memang koperasi ini bisa jadi nanti tiap kota, tiap kabupaten itu punya legal sendiri masing-masing begitu, tidak perlu bahasanya tidak cabang begitu ya, tapi sendiri-sendiri. Namun produk yang kami ingin hadirkan kepada anggota adalah produk yang itu bisa meningkatkan sisi ekonomi anggota itu. Begitu. Contohnya jadi, seperti apa, Bang Kolaf? Selain simpan pinjam tadi, karena yang dia tidak berbasis bunga, tapi kita juga berbasis yang sifatnya nanti komoditi. Jadi semisal ada kebutuhan di pasar sebuah komoditas gitu, sayur mayur begitu ya. Koperasi ini menjadi jembatannya begitu. Oh, anggota ini di pasar butuh misalnya kentang. Contoh, kentang 500 kilo. Apakah kita bisa memenuhi kepada anggota penawaran? Oh, bisa. Kita harus menanam sekian lama, kentang itu sekian lama dan sebagainya. Kita panen paling tidak butuh waktu sekian. Oke, berarti si koperasi atau kelompok ini, koperasi KBJ ini akan menjembatani pasar itu, pemenuhan kebutuhan pasar dengan melibatkan anggota untuk produknya begitu. Nah, produk itu kan ada bicara kuantitas sama kualitas. Nah, koperasi ini yang melakukan pendampingan, Mbak. Kita kebutuhan 500 kilo, kualitasnya itu besarannya sekian begitu. Nah, koperasi ini yang melakukan pendampingan. Nah, nanti saat pasti ada margin tuh antara penjual ke pasar. Nah, keuntungan itu yang nanti juga kembali kepada anggota. Jadi produknya lebih kepada penguatan produksi lokal di masyarakat, gitu, sesuai komoditas di masyarakat. Tidak dalam bentuk selain tabungan, selain simpan pinjam, gitu. Yang terakhir adalah mengenai mendorong komunitas masyarakat itu juga menghasilkan di masyarakat begitu. Bisa jadi rantai distribusinya nanti lebih pendek untuk menjangkau pasar dari komoditas ini. Gitu, Mbak. Nah, untuk keuntungannya ini apakah nanti juga akan dialokasikan ke KBJ-nya sendiri, Bang Kolaf? Jadi secara muamalah kan itu ada, atau di koperasi itu kan ada sifatnya jual beli, Mbak ya. Nah, jual beli itu kan ada hak yang bisa diambil, yang itu nanti untuk operasional di koperasi itu begitu. Misalnya pencatatan, pemilihan, kualitas barang itu kan perlu orang yang melakukan. Terus transportasi operasional begitu. Nah, itu nanti diambilkan dari kegiatan jual beli yang itu juga nanti selain untuk koperasi juga untuk yang paling penting adalah untuk anggota itu tadi. Anggota fokus pada produksi akhirnya nanti kalau berbasis komoditas. Mereka produksi kebutuhan koperasi hanya mencarikan, koperasi fokus mencari pasar gitu. Jadi secara pasar atau secara marketing itu ya, dia fokus. Oh, kebutuhan pasar ini kita punya, anggota kita ada yang punya nih. Itu dijembatani begitu. Oke. Nah, yang fokus produksi anggota, yang fokus pasar koperasi.
Oke, nah Bang Kolaf, kalau untuk KBJ sendiri ini kapan akan ditetapkan sebagai koperasi, tidak kelompok lagi, biar lebih legal begitu? Ini kami sedang proses Mbak untuk penguatan, karena banyak pertimbangan ya, takutnya nanti malah apa namanya, karena ada koperasi yang sifatnya ya sudah cukup segitu gitu, atau ada yang koperasinya perlu membesar gitu. Ini kami sedang proses sebenarnya di sisi penguatan dulu di anggota, menyamakan frame, menyamakan visi, karena kami tidak ingin ini berhenti begitu. Pengennya adalah keberlanjutan. Ada Nurul Hayat atau enggak, ini masyarakat ini yang mendapatkan manfaat begitu kira-kira. Hingga kalaupun kami tidak mendampingi begitu, koperasi ini tetap sustainable, tetap berlanjut untuk keberlangsungan ekonomi di masyarakat desa ini. Sehingga yang kami perlu kuatkan adalah komunitasnya di sana. Nah, kalau ini sudah siap, sudah satu frame, satu visi misi, nah langkah selanjutnya adalah pendaftaran. Gitu Mbak, ini sedang proses kami. Oke, nah kedepannya apa program-program yang akan dilaksanakan oleh KBJ sendiri, Bang Kolaf? Tentu KBJ ini tidak hanya soal urusan keuangan ya, di sana juga soal rohani begitu. Jadi kami memang men-set up dari awal skema bahwa Koperasi Berani Jujur ini, selain juga bagaimana kita proses silaturahim di setiap pertemuan, kita juga di sana diisi untuk peningkatan kapasitas rohaninya. Ini yang harus kami kawal terus itu, selain ekonominya itu tadi Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Kolaf. Karena memang bincang siang kita ini juga dibatasi oleh waktu, Bang Kolaf, karena pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan sajikan informasi olahraga bersama program 3 RRI. Mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat atau khususnya masyarakat yang ingin bergabung dalam komoditas berbasis desa dan koperasi berbasis desa dan komoditas ini. Silakan Bang Kolaf. Baik, di desa itu sangat banyak hal kekayaan yang bisa kita optimalkan begitu ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di desa itu, yang itu nanti akan berdampak pada ekonomi kita juga. Namun terkadang akses itu yang terbatas, sehingga kita perlu orang-orang atau komunitas dan lain sebagainya untuk menghadirkan akses itu, mempermudah sehingga masyarakat desa punya akses terhadap pasar, terutama di pasar. Ini sebuah tantangan tersendiri di masyarakat kita di Indonesia, terutama di pedesaan, adalah akses pasar. Nah, koperasi ini hanya salah satu alternatif saja sebagai jembatan untuk mengakses pasar dari masyarakat desa menuju akses pasar itu. Jadi menurut saya, banggalah di desa, jadilah petani yang bergengsi begitu. Jadi tidak perlu malu, karena memang desa itu penopang kota, dan dari desa lah kita bisa bangkit. Mungkin itu Mbak Foni. Baik, terima kasih Bang Hibatullah. Mudah-mudahan setelah ini masyarakat di desa juga bisa mengikuti koperasi berbasis desa ini begitu ya. Atau kalau kabupaten dan kota yang belum ada koperasi berbasis desanya ini, bisa diadakan di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bang Kolaf sudah berbincang bersama saya di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah perbincangan kita dalam bincang siang untuk hari ini tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berkaitan dengan koperasi berbasis desa dan komunitas bersama Bang Kolaf Hibatullah selaku Direktur Pendistribusian Pendayagunaan Nurul Hayat. Terima kasih untuk Pak Elven Tanjung yang sudah bergabung juga untuk bincang siang kali ini. Dan untuk Anda yang belum menyimak informasinya, bisa disaksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang dinamika olahraga bersama program 3 RRI untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal inspirasi. 97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Studio Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 812 878. Mobile application RRI Play.
Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi.